47 ya, adanya Kode Nuremberg, kemudian tahun 64 adanya Deklarasi Helsinki, kemudian 79 laporan Bellman. Nah, ini titik baliknya ini mulai laporan Bellman ini. Kemudian 2 tahun kemudian terbentuklah International Review Board ya, atau Komisi Etik Penelitian Kesehatan dari Amerika. 91 terdapat aturan umum, kemudian WHO menetapkan beberapa peraturan. 2011 ditetapkan standar, ada 7 standar, dan 2016 ini dibuatlah guideline ya, ada 25 guideline dari SIOMS ya, WHO SIOMS. Nah, itu adalah sejarah perkembangannya, sangat panjang ya, mulai dari 47 sampai 2016 ini. Dan sekarang belum ada guideline terbaru. Jadi timelinenya ya dimulai dari ini, Perang Dunia Kedua, ya Perang Dunia Kedua, kemudian ada studi Tuskegee ini ya. Nah, Tuskegee ini merupakan studi terhadap penyakit sipilis ya saat itu. Jadi saat itu penyakit sipilis itu sangat mematikan ya, karena saat itu kan penggunaan antibiotik juga tidak seperti sekarang. Kemudian ada penyimpangan ya di Tuskegee ini ya. Ada 100 responden yang meninggal dari 400. Ternyata respondennya itu tidak diberi antibiotik, hanya placebo. Ya, padahal sudah ditemukan antibiotik sejak tahun 1928. Ya. Jadi ini melanggar etik ya, sudah ada antibiotik, tapi tidak diberikan ya, selama 40 tahun ya. Dan ini masuk ke dalam jurnal internasional ya. Akhirnya rame, kemudian ada laporan dari Belmont ya, Belmont Report. Ini di Amerika Serikat ya, di sidang, akhirnya penelitiannya dihentikan. Nah, disinilah setelah itu terbentuk International Review Board atau KEPK ya, Komisi Etik Penelitian, ya, di mana ditetapkan aturan-aturan yang melandasi penelitian ya. Oke ya, tadi sudah saya singgung tentang Tuskegee sifilis. Jadi selama 40 tahun ya penelitiannya ini, jadi 400 orang diberikan pengobatan gratis ya. Ada penyakit epidemik di Alabama saat itu seperti COVID ini ya. Jadi terjadi kasus yang epidemi di Alabama. Faktanya pengobatan itu tidak pernah diberikan ya. Walaupun antibiotik sudah ada, saat itu kan ditemukan penisilin tahun 2019 29 kalau nggak salah ya. Ini kan sudah 4 tahun atau 3 tahun ditemukan penisilin. Akibatnya ada 100 orang meninggal. Nah, subjeknya kalau sifilis kan pria ya, itu tidak diberi informed consent. Tidak ada informed consent. Jadi Anda harus bedakan informed consent pada penelitian dan informed consent pada tindakan medis ya. Kemarin kita kuliah tentang PTM ya, persetujuan tindakan medis. Nah, sekarang informed consent untuk penelitian. Di mana ya tidak diberikan obat itu melambangkan kesalahan medis dan mengabaikan hak asasi manusia yang mengatasnamakan ilmu pengetahuan ya. Nah, saat itu ilmuwan dokter itu terhormat ya, terbit di jurnal. Akhirnya banyak menimbulkan kemarahan dari publik, ilmuwan dan peneliti, sehingga di review ya tahun 73 dibentuk panel, dihentikan penelitiannya, dan menerapkan prosedur ilmiah dan praktek persetujuan dan penelitian yang didanai pemerintah.
Kemudian tahun 74 sampai 78 ya, dibentuklah Dewan Penasihat Kementerian Kesehatan untuk membuat Komisi Nasional Perlindungan Subjek Manusia ya, pada penelitian biomedis dan perilaku ya. Jadi saat itu subjeknya baru manusia ya, ini hewan masih belum ada. Hasilnya dari Dewan Penasihat ini ya disebut sebagai laporan Belmont tadi ya, Belmont Report tadi ya. Akhirnya Presiden meminta maaf. Ya. Nah, laporan Belmont itu apa ya? Jadi ada 3 kategori yang membantu penelitinya ya, subjek peneliti, kemudian reviewernya, nah reviewernya ini komisi etiknya ya, dan masyarakat ya, komunitas terhadap pemahaman tentang isu-isu etis penelitian. Ya. Isu-isu etis penelitian. Terdiri dari 3 bagian ya. Jadi harus Anda bedakan tadi yang sudah saya jelaskan antara penelitian dan praktek medis. Jadi persetujuan tindakan medis, informed consent itu, dan informed consent untuk penelitian harus dibedakan. Kemudian lahirlah 3 prinsip etika penelitian. Ya, ini harus Anda tahu ya, apa prinsip dari etika penelitian. Kemudian penjelasan tentang penerapan prinsip-prinsip tersebut. Apa 3 prinsip itu? Ya. Yang pertama adalah hormat. Ya. Jadi sebagai peneliti harus menghormati hak-hak ya, subjek penelitian. Ya. Nah, salah satu bentuk hormat itu ya saat itu loh ya adalah memberikan informed consent. Ya. Jadi harus secara sukarela dia mengikuti penelitian ya. Sukarela, kemudian dia paham apa yang akan menimpa dirinya ya, dampak-dampaknya seperti apa. Itu bentuk hormat. Ya. Nah, itu hak otonom ya. Kalau Anda tahu prinsip-prinsip etik, salah satunya adalah otonom ya. Kemudian kebaikan. Ya, menghormati hak, yang kedua adalah kebaikan. Jadi harus ditentukan risiko dan manfaatnya. Ya, pada prinsipnya semua penelitian itu mengandung risiko. Ya, tidak ada satupun penelitian yang nggak ada resikonya. Bahkan data sekunder pun itu punya resiko. Ya. Kemarin kan pernah rame ya penelitian data-data BPJS yang bocor itu ya. Pernah dengar ya? Nah, itu resiko ya. Jadi data sekunder pun itu beresiko karena data itu bisa disalahgunakan. Jadi semua penelitian itu prinsipnya beresiko. Ya. Nah, hanya kita harus melihat ya apakah manfaatnya itu lebih besar dari resikonya. Ya, jika manfaatnya itu lebih besar dari resiko, ya maka penelitian itu bisa dibenarkan. Ya, makanya di sini disebutkan peer review risiko dibenarkan. Ya. Jadi penelitian itu enggak, oh ini ada resiko ya, mesti aja semua penelitian ada resiko. Tidak boleh penelitian ya, karena apa ada resikonya lah itu salah ya. Jadi peer review ini mengatakan resikonya bisa dibenarkan, gitu loh ya. Jadi karena penelitian semua ada resiko. Kemudian ya kebaikan ini juga bisa dilihat dari desain penelitiannya. Ya, desainnya ini data sekunder, ya, data primer, ya, eksperimen. Nah, semakin ke arah eksperimen, maka resikonya juga semakin tinggi. Gitu ya. Jadi kalau Anda penelitian eksperimen, itu resikonya semakin tinggi. Ya. Apa nggak boleh? Ya boleh. Ya. Asal manfaatnya lebih besar dibanding resiko. Ya. Oke.
Misalnya ambil darah ya. Ambil darah itu masuk resiko ringan, sedang apa berat? Coba Mas Snehandu ini jenengmu aneh kayak jenengmu Jepang. Apa? Orang India. Apa Mas Snehandu ya nama Muhammad Muhammad Rizky, Bapak. Muhammad istilah Snehandu itu apa? Mohon maaf, Bapak, ini nama kelompok BTUPH. Oh, kelompok. Ya udah, Mas Muhammad Rizky, kamu penelitian ya, ngambil darah ya, nyuntik kan berarti itu. Ngambil darah. Itu resiko ringan, sedang apa berat? Menurut saya ringan, Bapak. Ringan. Alasannya apa ringan? Sedang sih. Darah kan. Ya, sedang. Suara kok anjir. Ya lo? Apa alasanmu ringan? Ayo, apa alasannya? Nggak ada alasan. Mbak Safrina. Iya. Ya. Ringan, sedang apa berat ngambil darah itu? Berat, Pak. Berat. Alasannya apa? Karena kan darah itu menurut saya ngambilnya dari ini, dari apa? Dari orang. Terus per orang punya riwayat yang beda-beda. Seperti itu. Bisa nanti resikonya setelah donor darah itu bagaimana gitu. Emang kalau diambil darahnya ada gejala apa kira-kira yang bisa dimunculkan? Ambil darah 5 cc atau 10 cc, kira-kira apa yang terjadi? Apa semaput, apa serangan jantung? Bisa jadi seperti itu. Bahkan setiap orang harus diperiksa terlebih dahulu sebelum melakukan donor darah. Pengambilan darah. Oke. Resikonya berat. Berat katanya ya. Kata Mbak Safrina berat lain. Sekarang ini kesimpulannya ya. Mbak Gandita. Jenenge api-api. Apa ini Mbak Gandita Nur? Iya, Pak. Menurutmu apa menurutmu? Ringan, sedang, berat? Berat. Alasannya? Kan kalau ngambil darah kan sesuai kondisi kan biasanya, Pak. Kondisi gimana misalnya? Kondisi ya apa? Orangnya yang diambil darahnya. Sama berat badan itu. Misalnya ada orang ya sakit parah nih. Kemudian dokter mengambil sampel darah. Itu ada efek sampingnya enggak bagi penderita itu? Enggak. Enggak. Lah ya itu. Iya, orang lucu kan. Emang pernah ada orang diambil darahnya dimintai surat persetujuan tindakan medis? Mau diambil darahnya atau surat tanda tangan? Enggak ada kan? Tidak. Iya, ya. Ya, bisa dikatakan itu ringan. Ya, kenapa? Karena setiap manusia pernah disuntik. Ya. Ada manusia yang nggak pernah disuntik? Hah? Ada nggak? Nggak ada ya. Saat Anda baru lahir BCG atau. Jadi kalau perlakuan itu sudah sehari-hari dilakukan ya, daily ya, sudah menjadi keseharian, itu menjadi ringan gitu. Kalau tindakan itu baru pertama kali dilakukan, itu bisa berat. Ya, jadi patokannya salah satunya itu ya. Oke. Kemudian adil ya. Jadi setelah hormat, menghormati hak-haknya ya. Kemudian manfaatnya ya, kebaikannya apa. Dan yang terakhir adalah adil.
adil ini maksudnya dalam pemilihan subjek ya, manusia itu Anda harus bersifat adil ya, tidak boleh tidak adil. Contoh ya, Anda mau penelitian ke masyarakat ya, di kecamatan, tapi yang dekat kecamatan saja, di desa-desa pelosok nggak Anda ambil karena males dan sebagainya. Ya, atau Anda penelitian pada orang-orang tertentu ya, suku-suku tertentu, lah itu nggak adil. Ya, jadi ada 3 ini ya. Dari 3 ini ya nanti berkembang menjadi 7 ya. Tahun 2011 dikembangkan menjadi 7. Sekarang ya pasal 39. Setiap penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikut sertakan manusia ya, mengikut sertakan manusia sebagai subjek. Jadi ya, kalau manusia sebagai subjek ya. Atau terhadap mayat hewan tumbuhan sebagai objek. Jadi kalau manusia subjek ya, kalau mayat hewan tumbuhan sebagai objek. Ya, ini tentu saja mayat manusia ya. Harus ya garis bawahnya ya, mendapat persetujuan etik. Jelas ya? Nah, jadi penelitian apa yang nggak butuh persetujuan etik? Contohnya, coba kasih contoh. Penelitian yang nggak perlu persetujuan etik sesuai pasal ini. Ayo Mas Danang. Mas Danang Surya Atmaja. Contohnya apa? Penelitian tentang suatu kebijakan. Kebijakan, ya. Iya. Nah, kebijakan itu pokoknya nggak mengikut sertakan semuanya ini, nggak perlu etik. Ya. Apalagi? Mengukur kadar polutan ya di udara. Berapa sih kadarnya CO, gas CO ya. Kadar PB di tanah ya. Gitu ya. Toksin. Nah, itu nggak perlu. Ya. Nggak perlu. Termasuk penelitian pada hewan yang sudah mati ya. Mayat hewan itu nggak perlu. Jadi misalnya ya, ada ikan paus terdampar ya, mati. Terus diselidiki penyebab kematiannya, itu tidak perlu minta etik. Jelas ya? Kalau mayatnya manusia, itu baru minta etik. Itu ya, paham ya? Oke. Yang belum dilaksanakan di sini adalah tumbuhan ya. Selama ini tumbuhan tidak pernah dimintakan etik ya. Itu kan orang-orang pertanian tuh ya. Itu kan nggak pernah minta etik penelitian itu. Padahal di pasal 39 ini ada ya. Jelas ya? Jadi subjek manusia ya, objeknya mayat manusia, objek hewan, objek tumbuhan. Itu harus etik. Ya. Saya kira jelas ini ya. Oke. Pasal 41 ini peningkatan mutu KEPK harus diakreditasi secara berkala ya. Jadi kalau Anda penelitian kadar air ya, atau ingin tahu apakah tomat di pasar mengandung tercemar bakteri kontaminasi, nah itu nggak perlu dimintakan etik. Gitu ya. Nah, ini adalah pedoman WHO tahun 2011 masalah etik. Ya. Jadi yang 3 tadi, ya, adil, kemudian hormat, kebaikan, ya, itu menjadi 7 di sini. Ya.
Kemudian dari 7 menjadi 25 guideline. Nah, ini ya. 3 menjadi 7. Nah, ini. Ini kan 3 ya, baik, adil, hormat. Ya. Menjadi 7, ini tahun 2011. Ya. Baik, ya, itu bisa 2, yaitu baik secara nilai sosialnya dan nilai klinis. Ya, baik itu ada 2, yaitu baik secara nilai sosial, baik secara nilai klinis. Ya. Jadi manfaat ya, bermanfaat. Kemudian baik yang kedua itu adalah RM ini resiko manfaat. Ya. Dan atau ya beneficent malfeasance ya, BM ini ya, pedoman tentang beneficent malfeasance. Itu baik ya. Jadi resiko manfaatnya ditimbang-timbang ya. Kemudian adil ya, adil secara desain metode tadi ya. Di mana saat kita melakukan perlakuan ya, itu harus adil. Contoh ya, saya ngasih contoh perlakuan yang adil. Berambilnya ada layangan. Ya, contoh perlakuan yang adil ya, yang tidak adil ya. Misalnya desainnya begini. Anda ingin menguji ya obat herbal ya, Anda menduga obat herbal dari tumbuhan rumput katakanlah ya. Anda uji pada penderita TBC. Ya kan? Desainnya ya, yang pertama Anda kasih placebo, kelompok yang satu, nggak kasih obat apa-apa. Ya. Kemudian yang kedua Anda kasih obat TBC sebagai kontrol positif. Ya. Dan Anda perlakuan Anda yaitu dikasih obat herbal. Jelas ya? Nah, metode ini nggak adil. Ya. Nggak adilnya gimana? Coba Mbak Safrila bisa menjelaskan nggak? Jadi ada 3 kelompok, yang satu tidak dikasih obat, artinya placebo. Yang kedua, kelompok kedua dikasih sebagai kontrol negatif ya, kontrol positifnya dikasih obat TB. Dan kelompok 3 perlakuannya, yaitu beri obat herbal. Ini nggak adil ya. Coba bisa jelaskan nggak adilnya Mbak Safrila? Menurut saya itu tidak adil karena adanya perbedaan di setiap kelompok itu. Loh iya, memang untuk kontrol positif, kontrol negatif, kemudian perlakuan, ya memang seperti itu, supaya tahu efeknya dari obat herbal dibandingkan yang nggak dikasih obat, dan obat herbal dibandingkan dengan yang diberi obat. Gimana Mbak Saprila? Coba Mbak Uswatun Nikmah. Waduh. Contoh kenikmatan ini, Uswah nikmat. Gimana Mbak Uswah? Karena tidak diberi secara adil Pak. Yang satu kan TB, yang satu tidak. Jadi kalau diberikan berbeda gitu Pak. Ya memang kan namanya kelompok memang diberikannya kan berbeda. Kalau sama kan nggak bisa dibandingkan nanti uji statistiknya ya apa. Nah, nggak adilnya gimana coba? Bukan masalah diberikan berbeda, tidak berbeda ya. Ya memang Anda kalau penelitian kelompok 1, 2, 3 beda nggak perlakuannya? Beda. Pertanyaan saya. Beda Pak. Beda, ya wajar kalau beda. Tapi nggak adilnya di mana? Bukan masalah bedanya. Ya, aku tak golek jagoan nih, lanang-lanang ini.
Di Mas Lanangku, Mamat Rizky mau wis. Sapa meneh sing durung lanang-lanang iki rek. Wangel golek cah lanang dek kene. Wah iki Aswinata Duta Zulkarnain. Ayo Mas Aswin. Adil enggak itu? Mas Aswin? Iya, Pak. Nah, adil enggak? Enggak, Pak. Halo? Enggak adil, Pak. Ya, enggak adilnya di mana? Mungkin yang satu positif, yang satu negatif, Pak. Yes. Ya, bayangkan itu ya, dia sudah kena TBC, enggak kasih obat, kan enggak sembuh dia. Iya, Anda kasih placebo ya. Satunya Anda kasih obat terapi yang sesungguhnya, dan yang satu Anda kasih obat herbal. Ya. Jadi memang kalau kelompok itu memang berbeda. Kalau nggak berbeda bukan dikelompokkan namanya. Ya. Perlakuan terhadap kelompok itu memang beda-beda ya. Kelompok 1, 2, 3 beda-beda. Tapi letak tidak adilnya itu adalah bahan yang Anda gunakan itu loh. Kok dikasih placebo. Jadi harusnya penelitian itu ya, yang satu Anda kasih terapi TB, jadi tetap dikasih terapi. Ya. Yang kedua dikasih terapi TB plus obat herbal. Ada peningkatan kesembuhan enggak? Harusnya begitu desainnya. Ya, sehingga hak orang untuk mendapatkan terapi TB tidak Anda hilangkan. Jelas ya? Jelas. Jadi hak orang untuk mendapatkan terapi TB kan nggak hilang. Karena sudah ada terapi standarnya itu, ya itu tidak boleh dihilangkan. Jadi kalau Anda mau penelitian tentang itu ya, kelompok A Anda kasih obat TB saja, ya. Kelompok B Anda kasih obat TB plus herbal digabung. Ya, kalau kesembuhannya lebih cepat, nah berarti obat herbal itu ada manfaatnya, ya. Jadi apa rek aku mek 10 menit ate ilang ya apa iki. Ya, Zoom-nya nanti katanya 10 menit akan mati sendiri ya. Yes, nggak tahu ya. Oke, tak percepat ya. Jadi intinya itu ya, paham ya? Oke, jadi kalau ada obat standarnya hati-hati ya. Kemudian ya seleksi ya. Nah, seleksi rekrutnya ini pilih-pilih ya, nggak random. Ya. Kemudian ada 3 hormat ini ya. Hormat ini tentang bujukan inducement ya. Jadi Anda iming-iming ya. Kalau ikut penelitian Anda nanti tak kasih uang 1 miliar misalnya gitu ya. Akhirnya yang ikut itu tidak objektif tapi subjektif ya. Ya, karena mengharapkan imbalan ya. Hormat ini ada privacy ya, dan hormat ini ada informed consent. Terutama pada kelompok yang rentan. Kelompok rentan itu ya wanita hamil, anak-anak, dan pekerja, itu kelompok rentan. Ya, oke. Nah, dari 7 pedoman ini, ya oleh WHO tahun 2016 menjadi 25 guideline. Ya. Nilai sosial itu ada di guideline 1, 2, 4, 7, 24. Ya. Desain ada di guideline 1, 5, 11, dan seterusnya. Ya. Nah, ini nanti tinggal Anda baca aja bukunya. Ya. Nanti saya berikan. Ya. Kalau informed consent itu ada di guideline 9, 10, 15, 16 ya. Jadi tentang informed consent Anda buka guideline ini. Saya nggak hafal ini ya. Jadi Anda buka aja bukunya ya. Oke. Sekarang langsung ke kasus. Ya. Ini karena saya kasih waktu 10 menit sama IT-nya UNED ya. Oke ya, sekarang cepet-cepetan aja. Ya. Anda penelitian observasi ya ingin melihat perilaku perawat, jadi responden Anda adalah perawat ya, terhadap pasien di ruang tunggu.
Ya, perilaku perawat terhadap pasien di ruang tunggu. Anda melakukan observasional. Pertanyaan saya, kira-kira masalah etik apa yang akan muncul? Coba Mbak Aulia Febrianti. Masalah etik apa kira-kira yang muncul penelitian seperti ini? Boleh diulang lagi? Waktu ini terbatas mengulang. Jadi penelitian observasional ya mengamati perilaku perawat ya terhadap pasien di ruang tunggu. Nah, masalah etik apa yang kira-kira muncul penelitian semacam ini? Ya Mbak Febri, Jok Susui. Mungkin sikap perawatnya ke pasien di ruang tunggu ya, Pak? Loh, itu kan hasil penelitian. Mau sikapnya buruk, baik, itu kan hasil penelitian. Enggak, masalah etik apa yang kira-kira muncul? Masalah etik penelitian Anda. Saya nggak tanya hasil penelitiannya, lebih ke etik penelitiannya. Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Mbak Septiana? Mungkin lebih tahu. Kalau menurut saya, itu mungkin kan pasien itu mengidap suatu penyakit ya Pak. Kalau masih menunggu di ruang tunggu, mungkin bisa saja penyakitnya itu semakin parah gitu Pak. Loh, itu kan bahas hasil penelitian. Saya nggak bahas hasil penelitian, bahas etik penelitian. Masalah etik apa yang kira-kira muncul? Tadi kan sudah saya ajari ya, ada adil, manfaat, ya kebaikan, ya hormat. Terus ada 7, ya. Nah itu kan masalah etik. Di antara itu apa kira-kira yang bisa muncul? Mungkin adil bisa Pak. Adil. Apa? Adil gimana adil? Kan biasanya perawat itu gimana ya Pak? Gimana Pak? Susu ya. Ada yang bisa? Izin menjawab Bapak. Oh, monggo. Yuk, Mas. Ini kode etik bagian baik nilai sosial Bapak. Baik pada bagian nilai sosial. Gimana? Nilai sosial. Apa? Nilai sosial Bapak. Iya, apa maksudnya? Maksudnya itu kan perawat berhubungan langsung dengan pasien yang menunggu. Nah, setidaknya itu sikap dari perawatnya itu harus baik terhadap pasiennya gitu. Jadi nilai sosial itu Bapak. Oh, itu kan hasil penelitian Mas, bukan etik penelitian, bukan masalah etik. Ini kan yang dipermasalahkan Anda itu loh. Misalnya Anda seorang peneliti, kira-kira masalah bagi Anda apa untuk meneliti kayak begini? Bukan masalah perawatnya, masalah Andanya itu. Ya silakan ya, ono sing wis raisen iki sapa. Yuk, Mbak Amanda, wis raisen. Apa jawabanmu? Nah, kalau menurut saya mungkin beberapa pasien itu tidak berkenan untuk menjadi subjek observasi. Loh, yang diobservasi kan bukan pasien, yang diobservasi kan perawat. Kan Anda mengamati perilaku perawat, nggak ada hubungannya sama pasien ini. Jadi kira-kira Anda kalau mau penelitian gini, sama komisi etik kan ditanya, kira-kira masalah etik apa yang muncul dari penelitian Anda? Jadi Andanya yang dipermasalahkan ya, bukan perawatnya. Ayo Mbak Salvina. Mungkin di itu Pak, di bagian adil, karena kan perawat kan nggak semuanya bertugas di ruang tunggu, ada yang di ruang perawatan, ada yang di
kayak membantu dokter-dokternya buat memeriksa. Jadi kalau misalnya hanya meneliti di bagian ruang tunggu saja itu tidak menyeluruh begitu. Mungkin begitu. Wong ini memang tujuannya neliti di ruang tunggu dia, ya. Jadi harusnya tidak adilnya di ruang tunggu itu seperti apa, ya. Bukan membandingkan dengan yang lain. Coba ya sekarang saya tanya ya, misalnya saya sebagai direktur rumah sakit ya, tanya kepada Anda sebagai peneliti. Saya tanya nih, Mas gimana hasil penelitiannya? Perilakunya perawat baik apa tidak? Dan siapa saja perawat yang berperilaku kurang baik? Coba Mas Danang, kamu jawabnya gimana? Sebagai seorang peneliti, kamu kan peneliti, tak tanya nih, saya direktur rumah sakit. Hasil penelitianmu gimana? Banyak yang baik apa buruk? Nah, perilaku yang buruk perawatnya siapa aja? Nah, kamu jawabnya gimana? Mungkin saya jawab sesuai hasil penelitian gitu. Nah, itu jadi masalah privasi yang nggak kamu jaga. Gitu loh ya, jawabnya itu gitu. Yang dipermasalahkan itu Andanya, bukan perawatnya berlaku buruk, baik, nggak gitu. Andanya mau neliti ini masalahnya Anda ya. Anda sebagai peneliti namanya etika penelitian, etik penelitian. Ya, begitu Anda laporan yang buruk perawat namanya ABCD, habis itu besok perawatnya diskorsing. Siapa yang tanggung jawab? Jadi sebelum melakukan penelitian Anda harus konsultasi ke direktur, Pak Direktur, ya nanti kalau ini ada yang berperilaku buruk, ya jangan dipecat atau diskorsing. Oke, demi perbaikan, oke kan gitu. Ya, privacy. Nah, ada lagi nih banyak nih masalahnya ya selain privacy. Misalnya ya, Anda laporan nih ke kepala ruangan penelitian ya. Kira-kira selama Anda amati, perawat itu merubah perilakunya enggak? Merubah perilakunya. Selama Anda penelitian, dia akan berbaik-baik ya. Itu jadi masalah. Etik dalam penelitian Anda bisa bias. Ya. Apakah Anda nggak bilang